halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Rahman, selaku Duta Literasi Indonesia Provinsi Jawa Barat. Saya berusia 15 tahun dan saya kelas 10 di Bandung. Jadi Kak Fadil itu masih kelas 10 ya, tapi beliau itu sudah mengikuti seleksi menjadi Duta Literasi Indonesia dan terpilih menjadi Duta Literasi Indonesia mewakili sekolah kita Bali Bogor. Dan di sini saya bertugas sebagai pewawancara atau moderator kali ya, untuk bisa tahu lebih dalam gitu gimana sih caranya menjadi seorang duta literasi, kemudian bisa aktif juga di berbagai kegiatan organisasi. Nah, tahapan menjadi duta literasi itu apa saja kamu tadi? Oke, baik, terima kasih Bu Fitna. Tahapan untuk menjadi duta literasi itu nggak yang mudah ya teman-teman, pasti ada rintangan dan tantangan yang perlu kita lewati. Yang pertama tuh waktu daftar itu aku seperti aku biasanya tuh nggak bisa gitu, ada terkoneksi dari kemampuan aku. Ternyata dengan keyakinan awal bahwasanya aku bisa dan aku harus bisa menjadi duta. Dan pasti tahap itu ada seleksi wawancara. Nah, pada wawancara itu kebetulan itu ada di Telkosis. Oh iya, iya ada di Telkosis. Nah itu pasti selesainya sore, tapi kayak badan tuh udah capek banget ya segala mikir wawancara aja. Dan akhirnya aku langsung tidak ada istirahat, langsung persiapkan wawancara seleksi selanjutnya. Dan alhamdulillah wawancaranya lancar dan baik sekali untuk fasilitatornya itu Kak Anissa Gobel yang memimpin aku sama kelas. Jadi setelah kegiatan yang padat, tapi pada tetap menyempatkan waktu untuk mengikuti seleksi menjadi duta literasi Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman tuh mestinya bisa mencontoh apa ini dengan tugas yang numpuk, kemudian organisasi yang banyak, tapi Fadli mencoba kesempatan-kesempatan lain, salah satunya dengan mengikuti seleksi duta literasi Indonesia gitu, dan menjadi perwakilan sekolah kita juga. Nah kemudian ibu juga pengen tahu nih, memiliki program apa saja gitu. Aku selama menjadi duta literasi di Indonesia ini, selama menjabat aku sudah melakukan program yang itu namanya Ramsol. Ramsol ya. Apa itu? Jadi itu Ramsol itu kunjungan ke sekolah atau perpustakaan yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, gitu ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu mengadakan podcast tentang literasi, karena literasi itu tidak mencakup hanya membaca dan menulis saja ya, tapi literasi itu luas gitu. Sebagai literasi adalah salah satu kemampuan seseorang juga dalam memahami dan menulis, akan tetap literasi itu bukan sekedar hanya itu saja, melainkan literasi itu sebagai profesionalisme serta pandangan sosial dan budaya masyarakat seperti itu. Yang ketiga mengadakan sharing training juga gitu. Banyak banget ya di berbagai macam daerah, nggak cuma di daerah Pamekasan aja, tapi ada apa saja? Ada jadi sharing-sharing antar provinsi seperti itu, dan lebih tahu apa itu literasi. Lebih banyak aku baca. Ya, kita membaca itu kayak mengenalkan literasi, menggunakan literasi itu apa. Jadi Fadli juga mengajak teman-temannya yang lain untuk aktif mengkampanyekan terkait dengan literasi. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan buku favoritnya Kakak Fadli itu apa sih? Di bawah ya teman-teman bukunya, jadi kalian bisa beli. Ya, ada. Ya, itu ada poin-poin tertentu untuk bisa kalian lebih percaya diri, dan tidak bisa mendapat diri kalian itu harus bisa lebih mengenal potensi yang kalian miliki dengan membaca seni memahami. Jadi intinya bukunya tentang self improvement ya teman-teman, gimana caranya teman-teman tahu tentang dirinya sendiri, kemudian yang tadinya minder itu bisa jadi percaya diri, bisa tampil di depan seperti Kakak Fadli ini. Oke, kesannya nih setelah menjadi duta literasi Indonesia, apa saja Kakak Fadli? Oke, kesannya itu sangat luar biasa ya. Ternyata aku mengenal duta literasi itu bukan hanya sebagai nama duta aja ya, tapi mendedikasi sebagai seorang pelopor atau untuk memajukan literasi muda juga tentunya. Apalagi di siaran itu literasi itu sangat minim ya, betul kan? Betul banget. Yang itu seorang duta bisa menyebarluaskan literasi yang ada di Indonesia, terutama dalam lingkungan
perasaan aku itu sangat uang banget. Lama aku menjabat, alhamdulillah pas menjalankan program tersebut lancar-lancar aja gitu. Ya karena Kakak Fadli juga didukung oleh Pustakawan Manlima Bogor, sehingga Kakak Fadli ketika menjalankan program itu bisa teratasi dengan baik. Jadi teman-teman bisa menjadi seorang duta, kemudian berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolahnya masing-masing supaya program-programnya bisa terlaksana. Dengan literasi itu sendiri, Manlima Bogor itu masuk ke dalam kategori buruk atau baik ya Kak? Oke, baik. Menurut saya sendiri ya, selama saya sekolah di Manlima Bogor ini, alhamdulillah literasi di Manlima Bogor ini sangat baik sekali. Apalagi di Manlima Bogor itu menyediakan perpustakaan ya. Nah, menyediakan perpustakaan pasti para siswa ingin membaca, punya apalagi yang dia suka buku dan suka buku dia favoritin atau buku-buku lain yang dia sukai seperti itu. Apalagi perpustakaan itu, perpustakaan Manlima ini membuka untuk seluruh siswa untuk bisa berkunjung ke perpustakaan. Menurut aku Oke ya, jadi kemarin juga kan ada kategori pembaca terbanyak ya, dan ada beberapa yang mendapatkan hadiah juga dari Pustakawan Manlima Bogor. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bisa rajin membaca, bisa dengan men-challenge dirinya sendiri. Misalnya per hari mungkin baca 1 halaman atau 3 paragraf gitu, supaya di dalam diri kita itu muncul rasa keingintahuan sehingga kita bisa bergerak untuk membaca buku-buku yang ada di rumah ataupun di perpustakaan sekolah. Kemudian genre buku apa sih yang Kakak paling suka itu? Ya. Suka buku dengan satu rokok. Jadi kayak aku tuh mau belajar satu rokok, tapi kalau diri aku sendiri atau mengenal jauh tentang diri aku sendiri, kemampuan aku, kelemahan aku, dan bisa mengaplikasikan itu sebagai bakat untuk potensi diri aku yang memiliki. Pertama adalah satu buku kayak juga, tapi habits is more. Jadi itu adalah salah satu kebiasaan, atau habits itu bisa diartikan kebiasaan. Nah, itu ada menjadi kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik gitu. Nah, jadi itu sangat rekomendasi. Sekali lagi untuk itu sangat rekomendasi buat kalian yang masih malas-malasan atau di rumah scroll dan tidak ada aktivitas lain. Kalian bisa baca buku ini agar bisa mengenal diri kalian sendiri juga dan bisa memanage waktu tentunya dalam melakukan aktivitas. Jadi semoga teman-teman di rumah itu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau kata Najwa Shihab itu, kalian ambil dulu buku favorit kalian, kemudian baca. Nanti setelah itu kalian akan menjadi seorang pecandu buku. Jadi pilih aja satu, misalnya komik dulu, is okay, komik. Kemudian misalnya buku kimia, misalnya saya suka buku kimia, dulu it's okay, silakan ambil buku itu. Kemudian nanti akan secara natural kalian menyukai membaca. Nah, dari situ kalian bisa pilih genre buku yang lain, misalnya seperti biografi, kemudian sejarah, kemudian self improvement, novel, fiksi atau buku juga, self development juga. Yang terakhir nih ya teman-teman, mungkin ini sederhana, wawancara sederhana aja karena kita melakukannya juga di kelas ya, jadi agak sedikit bising dengan suara-suara knalpot anak-anak yang baru pulang sekolah. Kemudian yang terakhir nih ya, pesan untuk anak-anak sekolah ya terkait dengan literasi di Indonesia atau di Manlima itu apa saja sih? Oke, siswa sebagai seorang pelajar kita harus bisa menyebarluaskan program literasi, dan apa ada salah satu Betul ya. Jadi buku adalah jendela dunia. Nah, kalau kalian ingin mendapat sumber ilmu pengetahuan, kalian lebih banyak baca buku. Nah, dari situ kalian tahu apa yang kita dapat, apa yang kita raih untuk masa depan kita. Gitu. Iya, jadi manfaatkan sebaik mungkin usia kalian sudah jadi duta literasi Indonesia juga kayak Kak Fadli ya teman-teman. Silahkan mengikuti itu semua. Nah, di sini saya hanya memberikan semacam gambaran bahwa menjadi duta literasi Indonesia itu tidak semenyeramkan yang kita bayangkan. Jadi teman-teman bisa nyoba gitu ya, bisa menggerakkan orang lain supaya bisa lebih aware atau peduli dengan literasi yang ada di daerahnya masing-masing. Atau mungkin Kak
menyebarluaskan literasi itu sebagai bisa membuat laman baca atau pojok baca seperti itu. Nah, untuk aku juga mau kasih informasi bahwasanya nanti pendaftaran Duta Literasi Indonesia akan dibuka lagi batch 3. Misalnya yang bisa